perempuan, anak perempuan berhak atas hak waris gitu. Tapi pertanyaannya hak waris yang mana, begitu kan? Nah, jadi yang dibicarakan ini adalah hak guna kaya. Teman-teman Berani Ungkap, ketemu lagi kita di episode kali ini kembali dan akan selalu membahas berbagai isu yang berkaitan dengan perempuan dan anak. Sebelumnya sudah banyak ya hal-hal yang kita bagikan dan kita ungkap terkait hal-hal yang terjadi tidak hanya pada perempuan di Bali, tapi juga yang dialami oleh perempuan di beberapa daerah di Indonesia. Nah, kali ini yang cukup menarik dan seringkali dipertanyakan oleh terutama masyarakat Bali, apakah benar seorang perempuan sama sekali tidak berhak atas warisan dari ayah ibunya, terutama ketika dia sudah menikah dengan laki-laki dan keluar dari rumah tersebut. Tapi ternyata ada juga yang mempertanyakan bahwa oh tidak, perempuan sekarang sudah mendapatkan atau berhak untuk mendapatkan warisan. Manakah yang betul? Untuk itu kita kembali berkolaborasi dengan Bu Buda, Ibu Ninengah Budawati, founder dan juga direktur dari Lembaga Bantuan Hukum Bali Women Crisis Center. Bu Buda, terima kasih sudah bergabung kembali. Selamat malam, Sudiani. Ya, ini pembicaraan yang sepertinya seru sekali, Bu Buda, masih menjadi pertanyaan, namun juga jarang dibicarakan di publik. Mungkin karena sangat sensitif ya, membicarakan terkait dengan warisan gitu. Ini yang seringkali menjadi perdebatan. Nah, Bu Buda bisa mungkin menyampaikan dulu sebenarnya mana yang betul, dapat atau tidak? Iya. Jadi kalau menilik dari keputusan MUDP, itu waktu itu MUDP tahun 2010 Pesamukan Agung yang ketiga, itu sudah diputuskan bahwa anak perempuan berhak atas hak waris gitu. Tapi pertanyaannya hak waris yang mana, begitu kan? Nah, jadi yang dibicarakan ini adalah hak guna kaya. Jadi harta yang didapat oleh kedua orang tua kita. Itu batasannya di sana, Mbak Sudiani. Jadi hak guna kaya orang tua kita. Hanya itu ya. Itu. Dan kemudian pertanyaan berapa persen, kan begitu? Jadi berapa persennya adalah setengah dari yang didapat oleh pihak purusa. Jadi laki-laki yang berstatus sebagai laki-laki, begitu. Jadi itu sih. Nah, kalau di zaman sebelum itu sebenarnya sudah lumrah anak perempuan kita kemudian mendapatkan memang warisan dari orang tua, tetapi memang tidak menjadi sebuah keputusan sebenarnya. Itu lebih kepada, itu lebih kepada keikhlasan daripada orang tua. Mbak Sudiani mungkin pernah dengar namanya tetadan, gitu. Jadi ada yang kemudian dibekali mobil, ada dibekali sebidang tanah, ada dibekali apa saja yang dimiliki orang tua, dan itu memang konteksnya adalah guna kaya orang tua, gitu. Ya, itu murni adalah guna kaya orang tua ya. Bukan harta warisan yang disebut di Bali itu harta pusaka, jadi harta yang turun-temurun, tidak. Itu tidak. Jadi konteksnya adalah guna kaya. Nah, itu perempuan yang statusnya masih seperti apa ya, Bu Budaya, yang berhak mendapatkan setengah dari purusa itu, dari harta orang tua? Apakah dia yang ketika sudah menikah
dan keluar itu dia masih berhak atau? Yang menikah kemudian dengan tidak ninggal kedaton penuh maksudnya nih. Kalau ninggal kedaton penuh itu sudah berubah agama ya, itu. Tapi yang masih ya, jadi yang masih kemudian berstatus agama Hindu itu, gitu. Ya. Nah dia diberikannya itu pada saat sebelum menikah atau setelah Buddha? Setelah menikah akan menikahnya. Akan menikah bisa itu diberikan. Iya, bisa diberikan itu, begitu. Nah, ini sering juga terjadi perdebatan di masyarakat, Bu Buddha, ketika kemudian seseorang hanya memiliki anak perempuan. Nah, itu semua keluar anak perempuannya sudah kawin begitu. Nah, ini sudah ada semacam pekrimi gitu bahwa karena mereka sudah keluar itu sama sekali tidak berhak atas apa yang dimiliki oleh orang tuanya. Nah karena itu sepupunya atau yang paling terdekat laki-laki lah yang kemudian dalam tanda petik sudah berjaga-jaga gitu. Oh itu nanti aku yang akan mewarisi. Nah di situ kan kadang masih bias Bu Buddha bahwa mereka tidak tahu batasannya gitu. Jadi masyarakat memang harus memaknai keputusan MUDP ini, Mbak Sudiani, Pesamukan Agung ketiga tahun 2010 itu, bahwa sudah dipastikan anak perempuan itu mendapatkan setengah yang didapat dari pihak berstatus laki-laki purusu. Jadi itu saja batasannya, jangan kemana-mana. Kalau kita menilik dari persoalan itu, kalau memang kemudian dia hanya perempuan saja tidak ada yang nyentano, itu memang harus diberi setengah itu. Nanti yang satu per satu bagian itu adalah memang yang akan siapa sepupu terdekat laki-laki yang akan mewarisi, karena dia nanti akan berstatus sama halnya dengan saudara kandung laki-laki tersebut, saudara kandung laki-laki dari perempuan. Jika saya punya saudara laki-laki perempuan, samalah statusnya dengan sepupu saya yang akan masuk ke garis keturunan kami. Nah itu prosedurnya seperti apa Bu Buddha? Apakah bisa diselesaikan secara internal di keluarga saja atau perlu melibatkan aparat penegak hukum atau seperti apa? Bagaimana proses? Sebenarnya itu memang di internal. Kalau kemudian itu memang diharuskan memang ada, bagi kami orang hukum, bagi kami kalau orang hukum ya ngomongnya orang hukum, memang siogianya ada hitam di atas putih, Mbak Sudiani. Apakah kemudian itu pembagiannya sebidang tanah? Kalau terkait dengan benda yang tidak bergerak, maksud kami ya. Kalau bergerak sudahlah, gitu kan misalkan. Kalau kita punya kemudian tidak bergerak, semisal mobil, rumah, tanah, siogianya memang harus dipastikan itu sudah dibalik namakan begitu. Karena ketakutan kami begitu, jika itu tidak dipastikan kan nanti akan menjadi juga cikal bakal terjadinya konflik itu. Kalau menurut kami alangkah baiknya gitu, karena kan sudah diputuskan seperti itu, kita ikuti kemudian kita konsisten begitu. Harapan kami karena kami bergerak melihat dari hak dan kewajiban hak daripada perempuan tersebut ya, siogianya itu diperhatikan begitu. Itu sih harapan kami. Kalau dokumennya itu berupa apa Bu Buddha? Apakah cukup hanya dengan surat pernyataan atau harus ada lembaga tertentu yang mesahkan gitu? Kalau memang itu dibalik nama atas sertifikat begitu harus dinotaris, Mbak Sudiani. Kalau memang mobil kan bisa kemudian diserahkan. Dan kalau sudah menjadi kepemilikan misalkan BPKB-nya bisa dibalik nama ke anaknya biar jelas begitu. Menurut kami itu kalau memang sudah memastikan akan memberikan, jangan setengah-setengah maksud kami. Kan sering sekali problemnya di sana. Nah, di awal kemudian orang tua kita masih hidup, harapan kami ini mengajak semua pihak untuk bersama-sama begitu memperjelas sesuatu begitu di kemudian hari agar tidak
melahirkan persoalan baru begitu Mbak Sudiani. Harapan kami memang dipertegas saja, sejelas-jelasnya bahwa kalau itu mobil kemudian balik nama saja, kalau kemudian itu tanah dan rumah ya balik nama sertifikat di notaris begitu, agar jelas kemudian itu kepemilikannya itu. Tidak hanya dalam sisi wacana saja dan lisan-lisan, kemudian nanti memang setelah orang tua kita meninggal kita tidak tahu ya. Kemudian ini akan menjadi perdebatan dan memunculkan kemudian persoalan baru, padahal itu sebenarnya tidak harus bermasalah seperti itu. Nah kan kasihan orang tua kita yang sudah ikhlas mengamanat, kita juga ikhlas dulunya kan, di kemudian hari kemudian mendatangkan masalah. Nah ini juga mungkin lebih ke teknisnya Bu Budaya. Apakah ada batasan waktu di mana terjadi peralihan atau pemberian warisan itu? Sebenarnya itu tidak ditentukan gitu. Karena gini, keputusan MUDP tahun 2010 di Pesamukan Agung 3 sebenarnya itu memang kita anggap sebagai angin segar gitu. Jadi teman-teman para pakar kita mengatakan berarti angin segar bagi perempuan di Bali, kedudukan perempuan dalam hukum adat. Sebenarnya itu sebuah pondasi Mbak Sudiani. Terkait bagaimana dan apanya memang diharapkan atensi masyarakat gitu, para pihak begitu untuk memaknai pondasi ini, keputusan ini begitu. Misal hak waris untuk perempuan adalah setengah dari yang didapat dari pihak purusa atau laki-laki, kan begitu bahasanya. Nah, seperti apa kemudian mekanisme pelaksanaannya? Tentu adalah kita memaknai dari sini begitu. Apa amanatnya, gitu kan? Nah, kalau terkait dengan kapan diberikan, bagaimana mekanismenya, itu sebenarnya memang diserahkan kemudian ke para pihak, tetapi tentu cikal bakalnya dari keputusan itu begitu. Dikembalikan ke keluarga masing-masing. Tetapi kalau menurut kami dipertanyakan, lagi-lagi kalau kami ya dipertanyakan, siogianya itu adalah sebelum anak-anak kita kawin. Harapan kami, lebih baik jangan setelahnya. Karena menurut kami harus clear dulu begitu. Dari rumah misalkan anak kita si A kemudian mau kawin lagi 1 bulan gitu. Rencana perkawinan kan tentu tidak ada orang kawin kemudian gerasa-gerusu kan, harus cari hari baik, persiapan, bagaimana lah itu dipersiapkan sebaik mungkin. Ini pun kita persiapkan sebaik mungkin menurut kami. Ini kami juga berharap begitu. Ini kan harapan dari kami yang kemudian akan melihatnya, melihat daripada efek negatif jika kemudian tidak dilakukan sesuai dengan begitu. Jadi menurut kami itu harus sudah dipastikan Mbak Sudiani pada saat sebelum anak-anak kita melakukan perkawinan gitu, itu sudah diselesaikan. Si A mau diberikan apa, itu sesuai dengan keputusan ini kalau bisa. Harapan kami karena ini sudah diberikan keputusan dan pondasinya. Jadi ini keputusan yang benar-benar udah sah. Sudah pada saat Jadi ini kan harapan kami ini diikuti dan ditaati, harapan kami kan begitu. Untuk apa sebuah keputusan jika kemudian tidak ditaati dan diperhatikan? Tapi dengan cara tetap lagi-lagi kepada satya paksa lasio itu Mbak Sudiani kan, dalam kondisi tulus ikhlas lah begitu, dan setia pada perjanjian itu. Nah, terkait dengan itu berarti tapi tidak dalam kondisi terpaksa kalau kamu. Jadi seandainya kalau ada orang tidak ada yang terpaksa karena sesuatu yang diberikan kepada seorang anak perempuan, apalagi yang akan kemudian pergi dari rumah kita gitu, dan kita memberikan sesuatu, harapan kami kan saudara laki-lakinya ikhlas, apalagi orang tuanya, orang tua yang kemudian di mana harta itu didapatkan dari guna kayu, itu kan harus benar-benar dalam kondisi yang
Ya memang Diikhlaskan. peruntukannya saya pikir itu mengapa kemudian dimohonkan, kemudian kita lakukan kajian, akhirnya diputuskan, ya itu sebenarnya keinginannya memang. Gitu. Nah, kalau ini ada orang tua atau saudara laki-laki yang tidak memberikan berdasarkan keputusan ini, Ya, itu sah-sah sebenarnya aja atau bagaimana?